Buka bersama saya Markus pasal 16, ayat yang ke-15 sampai 20. Sudah? Kita baca, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, apa yang kita baca firman Tuhan ini mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu kalau Anda punya gadgetnya, handphonenya, memang beda dengan di buku Alkitab. Di situ tandanya tanda merah ya, betul ya. Apa artinya tanda merah setiap kita baca firman? Yesus yang berbicara, Yesus yang berkata-kata. Ingat, saya selalu pegang saudara, di gereja kami mungkin beda dengan cabang-cabang lain ya di Lewi. Tapi di kami itu mulai dari sejak kami di Cibur Country di Ruko. Ya. Kami selalu mendoakan apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-murid, yaitu doa Bapa kami. Itu tulisannya merah pasti. Karena Yesus yang ngajar doa. Kalau Yesus yang ngajar doa, percayalah Bapak Ibu, kuasanya itu dahsyat. Amin. Saya juga bingung, tapi ya sudahlah, itu kan peraturan dari gembala sidang kita, gembala senior kita maksud saya. Ya, termasuk juga di dalam GBI Gatsu, nggak pernah saya dengar tentang doa Bapa kami. Tapi satu kali, Pastor Niko mengingatkan bagaimana pentingnya doa Bapa kami dalam pertemuan pelayan jemaat di Sentul, saudara. Dan itu sudah kita aplikasikan dalam pelayanan kami di gereja setiap ibadah. Sebelum menutup doa berkat, kami doa namanya doa Bapa kami. Ya, jadi firman yang diperkatakan Yesus itu adalah firman yang dahsyat, yang hidup. Saya bukan menyombongkan diri, bukan sok-sok pamer. Tapi sejak itu, saudara, kita berbeban berat lah, tanda kutip. Kenapa? Karena kita sewa rukonya itu bolak-balik. 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko, di Cibubur Country dulu. Ya, mulai dari 1 ruko yang kecil, Tuhan tambahkan 2 ruko, jemaat tambah banyak. 2 ruko, Tuhan tambahkan semakin banyak, kita sewa 3 ruko. Sewa 3 ruko, tiba-tiba datang satu orang jemaat baru, datang ke tempat gereja kami. Baru 2 minggu beribadah. Langsung menawarkan kepada gembala kulnya. Pak, mau saya tawarkan kasih tanah gratis enggak untuk bangun gereja? Gembala kulnya lapor kepada saya. Pak Re, kita ditawarkan tanah gratis. Kenapa? Karena kami lakukan doa-doa dan doa keliling, saudara. Satu kali kami lewati daerah Cikosong, tanah-tanahnya masih banyak yang belum dibangun seperti keramaian sekarang yang Bapak Ibu lihat. Jadi kita doa saja sudah. Tapi dalam jemaat kita selalu doa Bapa kami. Ya. Jadi kita percaya doa Tuhan Yesus itu besar kuasanya. Lalu kita bergumul saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa pindah tempat. Karena kita capek pindah-pindah ruko, sewa ruko. Ya, kita udah bayangkan ini, aduh pindah lagi. Semakin naik sewa rukonya, terpaksa kita pindah cari yang lebih murah lagi. Itu perjuangan kami dulu merasakan itu. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat-umatnya. Kerinduan kami pada waktu itu memang ingin punya gereja sendiri. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Yang penting kita doakan saja. Sekali kita lewat tempat itu banyak tanah kosong saudara-saudara. Kita cuma bilang, Tuhan beri kita gereja, kalau bisa ada gereja di sini bangun gitu.
Saya bicara di dalam komunitas minggu seperti ini, sama pelayan-pelayan Tuhan, pengerja, kita doakan ya, kita pindah dari tempat ini, kita dapat gereja. Teman-teman ada yang pengerja ingetin saya juga bingung. Saya lupa juga bagaimana saya bicara waktu itu. Tapi deklarasikan firman dengan iman. Urusan kapan ditetapkan oleh Tuhan, terserah Tuhan. Teman pengerja saya ngingetin saya, Pak Ari pernah ngomong begitu. Oh ya, saya juga lupa tuh ngomong gitu. Masa sih saya nggak percaya juga. Tapi itulah Tuhan mengasihi kita. Saya ngomong sama gembala Pak Dharma, waduh gimana, malu kita. Karena apa? Karena kita baru buka di Cibarusa, saudara. Pos PI kita buka di situ pembangunannya. Kita minta dana dari Lewi Pusat. Tapi puji Tuhan kami satu mobil dengan Pak Dharma, Bu Vivi. Dia negur saya duluan. Saya nggak pernah ngomong soal tanah itu. Saya nggak pernah cerita-cerita. Karena saking malunya saya tahan dulu gimana cara ngomong sama Pak Gembala nih gitu. Jangan-jangan proposal saya ditolak nih. Tapi dengan Bu Gembala nih, Bu Vivi bilang, bangun aja Re, gini-gini. Wih, ini kalau udah Ibu Gembala yang ngomong aman ini. Gitu pikir saya. Ya. Akhirnya saudara, benar saudara. Nggak lama hari Minggu Pak Dharma kebetulan pas khotbah di tempat kami di Cebur Country. Ya. Bicaralah kami bertiga. Akhirnya deal, oke sepakat, oke. Ya sudah, Re kamu yang pimpin ini. Nanti kami tanggung jawab untuk pembangunannya. Siap Pak. Udah kita tangan MOU beres. Dan situ saya surprise-nya, ajaibnya Tuhan apa. Saya pikir kita nggak punya dana ini. Gimana uangnya kan cukup besar. RAB-nya saudara. Kita pikir gimana jemaat saya jemaat sederhana. Sewa ruko kita nggak mampu bayarnya bagaimana ini gitu toh. Sampai nego-nego sama pemilik rukonya. Tapi Tuhan sangat luar biasa. Kita nabur. Biasa kalau di Lewi kan gitu. Harus menabur. Kita tabur. Yang tidak kita sangka-sangka pembangunan lancar saudara. Saya pikir ini sampai mungkin butuh waktu setahun atau lebih dari setahun. Karena nyicil. Ternyata enggak. Pak Dharma ikut ngawasi juga. Gimana? Lancar, pembelian material, semua pembangunan lancar semua. 5 bulan selesai. Dan saya waktu lihat, Tuhan ajaib. Saudara, kalau melihat fenomena begini, hal-hal yang mujizat, saya percaya ini tahun akan menjadi tahun mujizat karena pernyataan gembala sidang kita. Saya bersyukur, saya ada di dalam wadah ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita punya gembala sidang yang memang punya hati Tuhan di dalamnya, saudara. Mengarahkan semua jemaat supaya bagaimana, ayo bergerak dalam keintiman dengan Tuhan, pujian, penyembahan, doa, lakukan kehendaknya di zaman ini. Itu pesan gembala sidang kita. Gembala sidang kita tidak menyuruh, ayo pergi, kamu ke sana, kemari, lakukan ini, program ini, program itu. Banyak sekali program. Tapi gereja kita, kalau Bapak Ibu mungkin sedikit agak bosan dengarnya ya, kupingnya ini. Karena apa? Karena Pak Niko, GBI Gatsu selalu bilangnya apa? Hubungan intim, komunikasi intim dengan Tuhan. Bangun itu terus, pujian, penyembahan, doa, baca Alkitab, firman Tuhan renungkan siang dan malam. Dan lakukan kehendaknya pada zaman akhir ini. Cuma itu simpel Bapak Ibu. Enggak disuruh programnya lain-lain, enggak disuruh ngapain, enggak ada. DNA kita itu pujian, penyembahan, doa. Sekali waktu kemarin, mungkin mengawali tahun 2026, anaknya Pastor Niko datang ke Amerika dan beberapa para leader, ada pertemuan global di situ. Dikatakan di sana dalam pertemuan, hanya 3 bagian saja yang kita harus lakukan menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Ingat 2033 adalah masa di mana dikatakan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Makanya mulai dari sekarang. Kenapa mulai dari sekarang? Berarti ada waktu berapa tahun lagi ke depan? 7 tahun saja Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, kalau semuanya sudah mengenalku, maka tibalah kesudahannya. Maksudnya tiba kesudahannya apa itu? Kita nggak tahu. Apakah Tuhan Yesus datang, dan kita waktu masih hidup pada masa itu adalah kita terangkat ke sorga, terangkat ke angkasa, ketemu Yesus, atau seperti apa nanti ke depannya itu? Nggak ada yang tahu.
Maksud kesudahannya nggak ada yang tahu. Tapi Pak Niko, gembala sidang kita, mengingatkan kepada kita, ayo selesaikan amanat agung. 7 tahun itu waktunya cepat Bapak Ibu Saudara. Jadi anak-anak muda di sini, jangan Anda berkata, aku masih muda, aku masih punya gaya hidup sendiri-sendiri, maunya senaknya sendiri. Tapi perhatikan Bapak Ibu, di Indonesia belum ada kegerakan anak muda. Saya kemarin habis Healing and Blessing Camp di tempat ini, kita ngobrol tuh, saya Pak Dharma, ada beberapa leader. Di Amerika itu sekarang gereja Tuhan itu pada turun. Yang tadinya mega church, mungkin Anda tahu siapa pendeta-pendeta yang di sana, gereja-gereja besar. Bayangkan dia cerita, teman kami ini. Tadinya itu Pak, 52.000 orang berjemaat di gereja itu. Bayangkan ibadah 52.000 orang. Gerejanya besar banget Bapak Ibu. Menampung jemaat yang segitu banyak. Tapi sekarang jemaatnya hanya 16.000. Kurangnya lumayan banyak ya Bapak Ibu. Sekitar 40.000 orang atau hampir 40.000 orang hilang. Dan kebanyakan yang hilang itu adalah generasi-generasi Yeremia, orang-orang muda. Kenapa? Karena anak muda punya gaya sendiri sekarang ini kalau kita lihat. Apalagi di Amerika sejak ada seorang yang punya pengaruh untuk anak muda ditembak mati itu. Kegerakan anak muda Amerika luar biasa. Anak-anak muda di Amerika sekarang nggak lagi pegang gadget, handphone untuk lihat Alkitab. Dia punya buku, dia beli buku. Tiba-tiba saja penerbit di Amerika tuh kaget. Ih, kok penjual Alkitab makin bertambah? Karena anak muda di sana lebih senang baca bukunya. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan kita? Ya, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi, saudara. Enggak cuma dewasa, orang tua, tapi anak-anak muda juga terus bergerak. Amin. Saya mengakhiri saja saudara-saudara, ya, bagikan ini. Karena saya percaya ketika Bapak Ibu sudah dengar minggu lalu tentang pesan ini, mungkin sebagian kita sudah mengetahui bagaimana amanat agung itu. Anda lihat tadi apa yang kita baca ya, menariknya ayat 14 sebetulnya. Ya, ayat 14, coba dibuka ayat 14. Kenapa Yesus berkata di ayat 15 sampai 20 ini pesan untuk semua murid-muridnya itu pergi. Jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, ajar mereka. Ini perintah Tuhan. Itu yang disebut amanat agung. Tapi yang menarik ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Karena tema ini adalah bagian daripada satu perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kemudian Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga. Jadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-murid. Tapi yang menariknya ayat 14, kalau saya perhatikan ayat ini, waktu saya baca ayat 14 itu sangat menarik. Itulah kondisi kita, yang kalau kita sadar, itulah kondisiku hari ini. Apa itu? Coba lihat. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Kenapa 11? Karena Yesus sudah mati duluan. Ini kan pas lagi Yesus bangkit. Dia hidup, dia mempertunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Yudas sudah mati duluan. Dia ingin menunjukkan bahwa ini aku Tuhan loh. Yang aku bilang waktu aku hidup sama kamu itu, ini aku. Aku sudah bangkit. Supaya murid-murid percaya bahwa dia itu Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Dikatakan lagi, ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan dikatakan apa? Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Saudara, kalau Anda baca Alkitab ini bagaimana perasaan saudara? Atau biasa saja Anda baca, Yesus mencela ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka. Terus kita baca. Tapi waktu kita renungkan kalimat ini saudara, itu ngeri buat kita hari ini. Sadar nggak, saudara, merasakan nggak, aku tuh malu banget. Sepertinya wajahku udah nggak usah ditunjukin lagi deh, nggak usah jadi pendeta lagi deh, nggak usah jadi hamba Tuhan lagi, nggak usah jadi pelayan lagi dah. Kenapa? Karena hati kita degil di hadapan Tuhan. Tuhan mencela ketidakpercayaan kita. Apakah waktu Anda baca firman ini, Anda percaya isi firmannya?
Nanti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Yesus melihat iman ketidakpercayaan murid-muridnya. Kenapa bisa demikian? Padahal murid-muridnya selama 3,5 tahun bersama Yesus. Dia lihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan, cara Yesus mendoakan orang sakit sembuh, cara Yesus mengusir setan, setan keluar lari, bagaimana Yesus juga menguatkan orang-orang, menghibur, menolong. Mereka lihat, mereka tahu, mereka bersama-sama. Tapi kenapa di akhir hidup ketika Yesus mati, orang banyak sampai bingung, murid-murid sampai bingung, kok Yesus Tuhan, kok bisa mati? Matinya juga dengan tidak hebat lagi, tidak elok matinya maksud saya. Kenapa disalib? Kenapa enggak langsung bilang, mati semua, matilah semua orang bisa. Atau dia lepas mungkin terbang, bisa, dia Tuhan. Tapi kenapa dia mempertontonkan kematian itu di depan murid-murid dan orang banyak? Itulah manusia kita. Kita selalu menyalahkan orang-orang dan kita merasa diri benar. Kita enggak berkaca, tidak introspeksi. Aku ini banyak kurang. Kalaupun aku hebat, kalaupun aku makin diberkati Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena gagahku, bukan karena pengalamanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena, semuanya karena sendiri. Sehingga kita melihat orang lain sesat, orang lain salah, orang kita benar terus. Yesus sampai seperti itu ngalami. Tapi Yesus kita luar biasa ya. Dia tidak menghukum orang-orang yang menjahati dia. Dia bilang, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Sama seperti kita hari ini. Saya juga sadar itu. Saya bagikan ini karena saya menyadari diri saya. Ini ungkapan hati saya, saudara. Saya nggak sempurna. Siapa saya? Bisa ngajar, bisa ngingetin Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin pengalaman Bapak Ibu, kesetiaan Bapak Ibu lebih daripada saya. Tapi ayo kita sama-sama introspeksi diri. Supaya ketika Yesus datang, kita layak diangkat. Jangan sampai Anda menyesal ketika Anda ditinggal. Saya doa kita semua terangkat, amin. Amin. Jangan sampai punya hati yang degil. Kalau Anda diingatkan, diajar, rendahkan hati saudara. Tuhan, aku mau dibentuk. Aku mau diperlengkapi. Ayat 17 menarik. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah dan seterusnya. Kemudian dikatakan ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi bicara amanat agung, ketika Anda percaya, Anda selamat. Jadi firman yang kita baca ini kalau kita renungkan, kita lakukan, kita mengalami keselamatan. Ingat itu. Jangan Anda ada yang ragu-ragu, apakah aku selamat atau enggak Tuhan. Waktu kita sudah mulai koma, lagi-lagi sakit di tempat tidur, mungkin perasaan kita, aduh jangan-jangan aku dipanggil Tuhan. Lalu kita tanya sama keluarga kita, tanya sama pendeta yang hadir, yang besuk, Pak, kira-kira aku selamat enggak Pak? Saya ngomong begini karena kesaksian hidup kami. Mertua saya itu rajin ke gereja. Rajin. Doa, rajin. Baca Alkitab, rajin. Sekali waktu kita besuk di rumah sakit. Di Permata Cibubur. Dia tanya sama anak istri saya. Lin, kira-kira mama masuk surga enggak? Bayangkan saudara-saudara. Karena mengalami sakit yang memang ya cancer, ada cancernya dia. Jadi ngeri kan? Aduh mikirnya pasti pikirannya itu udah macem-macem. Udah panik mungkin, ada bimbang, ragu. Lalu saya bilang sama istri saya juga puji Tuhan ya. Bilang, Inang percaya. Kami orang Batak, ya saya bilang, Ibu percayalah. Istri saya bilang, yakin Mak, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena iman mama kepada Tuhan. Saudara, pada waktu komanya dia nggak sadarkan diri, tangannya sudah begini-begini di berbaring itu.
berarti dia sudah menyembah ada malaikat Tuhan. Enggak ada manifestasi, wah ya, enggak berontak-berontak. Dia cuma begini saja. Saya bilang sama istri saya, nah itu lihat, malaikat Tuhan sudah mau menjemput. Dan tidak lama dia dipanggil Tuhan. Senang, enak kita ngelihatnya. Berarti dia percaya. Yesus yang menguatkan. Memberi dia keselamatan. Karena imannya nggak pernah salah. Jadi kalau saudara beriman kepada Kristus dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, percayalah. Ya, ketika mungkin kita ada di jalan, tiba-tiba kita naik motor, naik mobil. Aduh kayaknya aku lagi, sempoyangan. Aduh lewat, kan banyak sekarang yang begitu. Kita nggak tahu di mobil bisa meninggal, di motor bisa meninggal, di jalan juga bisa jatuh meninggal, di mimbar juga khotbah jatuh meninggal. Tapi percayalah iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus dan di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Itu saja kita pegang, percaya. Ya, jangan ragu dengan iman saudara. Apakah Yesus menolong saya? Saya punya masalah nih Pak, saya punya pergumulan nih Pak. Yesus nolong saya enggak? Jangan begitu lagi. Ini amanat agung. Jadi semua harus jadi saksi Kristus. Saya lanjut ya. Jadi ayat 17 dibilang apa? Tanda-tanda ini akan apa? Menyertai hamba Tuhan, menyertai pendeta, betul? Orang-orang apa? Saya percaya Bapak Ibu sudah semua adalah orang percaya Kristus. Ada sini yang belum dibaptis? Semua sudah dibaptis? Amin? Ya. Jadi jangan cuma percaya saja, dibaptis. Itu baru sah. Ya. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai kita orang percaya. Dikatakan apa? Mengusir setan demi nama Yesus. Jadi kalau Anda mengusir setan, jangan pakai nama daripada dukun, supranatural. Jangan pakai dari nama-nama orang yang, waduh ini pakai ini, enggak. Pakai nama Yesus. Ya, pakai nama Yesus. Kemudian apa lagi? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Gereja kita mengenal dengan bahasa roh ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, Anda minta sama Tuhan. Ya saya enggak khususkan ini karena bahasa roh itu bahasa untuk menguatkan iman kita, percaya kita. Jadi Anda punya pergumulan masalah, gelisah, ragu-ragu, takut, bahasa roh lah gitu. Nah kalau yang belum, minta sama Tuhan. Pak nggak bisa Pak, minta sungguh-sungguh, lebih lagi. Anda pasti bisa dapat. Kenapa bisa dapat? Karena ini gaya hidup kerajaan sorga. Ini firman Tuhan. Tanda-tandanya akan kita dapat bagi orang yang percaya. Saya sering dengar ini. Orang-orang yang saya layani, Pak gimana caranya aku gak dapat udah bertahun-tahun. Minta lagi. Minta lagi. Ya, berbahasa roh itu bukan buat pamer-pamer, aku punya bahasa roh nih, aku orang sakti nih, aku orang anaknya Tuhan. Bukan, memang untuk diri kita. Ya, supaya diri kita semakin kuat percaya kita kepada Kristus. Dan dikatakan lagi apa? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita orang percaya, katakan amin. Jadi Anda misalnya disuguhin sama orang-orang yang gak jelas, tiba-tiba racun minum. Setiap makan minum jangan lupa doa, amin. Ini saya bilang begini karena banyak orang Kristen karismatik saya lihat, kok gak doa? Kadang-kadang saya agak kesel juga itu. Udah Pak dalam hati, ya jangan dalam hati. Doalah dengan baik. Supaya orang di restoran ini, di rumah makan ini ketika lihat kita berdoa, mereka juga bisa tergerak untuk, bisa belajar untuk berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Kalau Anda setiap makan di restoran mewah pun, kalau Anda pulang dengan mencret-mencret, sakit-sakit perut, itu karena Anda lupa doa. Pasti. Karenanya selalu makan, minum, apapun, doakan itu. Kan kita nggak tahu. Betul nggak? Peristiwa kenapa orang mati diracun sama kopi aja kita kaget.
Teman kita itu, satu meja kopi sama kita. Kok bisa mati dia? Katanya racun, ada sianida katanya. Politikus, mati di pesawat. Kenapa? Habis makan, diracun katanya. Kita nggak tahu. Saya percaya ketika makan, minum, kita doakan. Ketika ada orang mau berbuat jahat, itu tiba-tiba saja entah piringnya pecah lah, atau entah jatuh lah, atau macam-macam. Sehingga kita tidak bisa konsumsi lagi itu makan minumnya. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menolong. Anda ingat kejadian pesawat kemarin yang mati itu? Ada satu orang Kristen dia, rupanya. Dia bilang, karena aku harus ke gereja, ibadah, pelayanan dulu. Itu top. Saya selalu ingatkan jemaat kami. Hari Minggu jangan sampai nggak datang ke gereja. Kita ini orang Kristen kebangetan. Udah doanya juga nggak pernah. Saya kadang-kadang sama orang Kedar itu salut banget, salut. Mereka tuh kalau lagi apa, lagi rapat, lagi proyek apa, mereka bisa izin. Sorry Pak, saya tinggal dulu lagi mau sembahyang dulu. Mereka harus tepat waktu sembahyangnya Bapak Ibu, nggak bisa telat-telat. Kita orang Kristen kebangetan, mau ibadah 1 kali seminggu aja, 1 kali susah. Alasannya banyak, sorry Pak Re, saya ada proyek. Waduh, sorry Pak Re, lagi sakit. Sorry Pak Re, saya lagi nganter ini nih, nganter. Saya bilang, iya nggak apa-apa Bu, yang penting gereja ya, ntar sore, ntar malamnya gereja. Kalau pagi nggak bisa, jangan lupa sore malamnya tetap ke gereja. Kita ini cuma 1 minggu 1 kali saja ibadahnya, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo semangat di dalam Kristus. Kalau kita mau menjelang kedatangan Tuhan, biarlah Tuhan melihat hati kita yang betul-betul, wah ini luar biasa anakku ini. Dia layak terangkat masuk dalam kerajaan Allah. Sebab kalau ditinggal ngeri. Mengerikan, saudara. Korbannya itu harus darah. Itu firmannya ada. Ya. Oke, kita lanjut lagi saudara-saudara. Saya nggak nakut-nakutin, cuma saya mengingatkan inilah, ayo kita sadar. 10 menit lagi, oke siap. Berikutnya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan, amin. Bapak Ibu praktek ini yang paling gampang. Kenapa saya katakan paling gampang? Ya mungkin di rumah kita pasti ada keluarga kita yang sakit toh. Entah suami kita, anak kita, istri kita. Ada saja pasti yang sakit di rumah. Jangan buru-buru telepon gembala kul, saudara. Jangan buru-buru telepon gembala, koordinator. Sorry Pak, datang Pak. Karena sudah sakit. Coba pakailah diri masing-masing. Kita orang percaya. Anda punya kuasa itu. Amin. Supaya apa? Supaya tetangga saudara, orang-orang di sekitar saudara percaya. Jangan cuma bilang, ayo datang ke gereja, datang ke gereja. Datang ke gereja gimana? Kamu aja ke gereja begitu. Tindakanmu, perbuatanmu tetap aja sama, gak ada bedanya. Jangan sampai orang menilai gitu sama kita. Tapi ketika kita berbuat sesuai firman kebenaran, orang juga suka ikut kita. Ih luar biasa loh Bapak itu. Tadinya kita lihat begini, ternyata ada pertobatan. Wih beda sekarang loh. Ibu itu beda loh. Dia langsung tanya tetangga, gereja di mana? Siapa yang buat? Anda berani ngomong, Yesusku yang luar biasa. Aku gereja di Newton. Ya gitu. Baru Anda bisa berbuah, menuai. Amin. Jadi kan hidup kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar pengikut. Kalau pengikut itu cuma follower aja. Ya, ngikut aja. Tapi nggak kenal. Nggak persis mengenal dengan baik, dengan benar. Tapi jadilah kualitasnya murid. Katakan murid. Saya ingat selalu Pastor Niko bilang, nanti yang terangkat ke sorga bukan jemaat-jemaat biasa, tapi murid Kristus. Kenapa? Karena 500 orang yang lihat Yesus terangkat ke sorga itu murid-murid semua Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak orang yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus pada masa itu. Mungkin ribuan, ratusan ribu saya nggak tahu. Karena setiap Yesus ada di kota-kota, desa-desa, keliling.
Orang banyak datang kepada Yesus, mereka semua disembuhkan. Enggak sebagian-sebagian, semuanya disembuhkan. Ya, bukan hanya kesehatan, mungkin disembuhkan hatinya, jiwanya. Ya, hati yang gelisah, jiwa yang suka marah-marah, jiwa yang suka memfitnah, jiwa yang suka macam-macam jelek, dipulihkan Tuhan. Ingat, sebelum ayat ini, di awalnya dikatakan, yang pertama datang ke kubur Yesus dan melihat, mengetahui bahwa Yesus terangkat, siapa namanya? Anda tahu? Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Bukan ibu Yesus. Dialah perempuan yang di firman Tuhan katakan 7 kali dilepaskan oleh Tuhan Yesus karena keterikatan kuasa gelap, kuasa iblis, kuasa gelap. Bapak Ibu, Saudara mungkin bisa bayangkan, mungkin Bapak Ibu ngalami, mungkin cuma 1 setan doang yang dilepaskan. Ini orang 7 kali dilayani Tuhan Yesus, berarti luar biasa kejahatan wanita itu. Isinya tuh ngeri. Itu sebabnya Maria Magdalena ketika Yesus datang, dia membasuh kaki Yesus dengan apa? Minyak narwastu, saudara. Yang harganya itu sama dengan gaji orang karyawan, pegawai, setahun. Dibeli minyak narwastu, hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Sampai Yudas bilang, ngapain kamu buang-buang sia-sia itu minyak narwastu? Itu gaji 1 orang setahun. Kamu pakai untuk begitu, kata Yesus. Biar saja, karena orang ini sedang mengingat hari kematianku. Dan Anda tahu, orang yang bilang, jangan buang-buang, dialah koruptor terbesar. Dan matinya mati juga bunuh diri. Hati-hati dengan kita. Kalau Anda punya keluarga, entah suami, istri, atau anak, kasih persembahan. Anda lihat, ngapain kamu kasih banyak-banyak buat Lewi? Hati-hati saudara-saudara. Ya, justru kita mengajar anak-anak kita. Berikanlah persepuluhan. Berikan persembahan syukur. Berikan dana-danamu. Jangan cuma kamu punya gaji, kamu habiskan sendiri. Ajar anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, itulah tanda-tanda yang menyertai kita. Jadi kalau Bapak Ibu orang percaya, praktekkan. Berat Pak? Iya berat. Karena apa? Karena mungkin ada kuasa gelap masih mengikat kita. Menutupi. Tapi waktu semakin Anda rajin baca Alkitab, pujian penyembahan doa, rasanya tuh lega semua, enak. Anda kenal Yesus tuh rasanya enak udah. Yang menarik saya tutup dengan ayat 20. Mereka pun pergilah, bayangkan saudara. Orang yang tadinya Yesus bilang degil, dia celah ketidakpercayaannya. Akhirnya murid-murid itu pergilah. Beritakan Injil. Kenapa beritakan Injil? Karena Injil adalah pedoman keselamatan umat manusia. Ya, karena bagian percaya diselamatkan. Ke segala penjuru mereka pergi. Dan Tuhan dikatakan apa? Turut bekerja. Bukan sekedar menyertai. Kalau kita baca Matius 28 itu tentang amanat agung. Ayat 19 sampai 20. Dikatakan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu Yesus bilang begitu. Tapi ayat ini berkata apa? Dia turut bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu ada mungkin keraguan, ketakutan, ketidakpercayaan. Lakukanlah, belajar lakukan. Ingat, Yesus turut bekerja. Artinya apa? Kalau Anda sudah bikin orang yang sakit itu jadi sembuh, bikin orang yang keterikatan, bikin orang yang kerasukan itu dilepaskan setan-setannya, jangan kita bangga. Jangan kita merasa sok-sokan, aku udah hebat. Jangan punya kata-kata itu mendukakan Tuhan. Itu membuat Tuhan sedih, tapi kembalikan syukur kita, Tuhan. Terima kasih engkau telah pakai hidupku. Karena apa? Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan yang bekerja. Kalau engkau dipakai melayani Tuhan, dalam segala hal, mungkin di luar Anda menjadi penginjil, pemberita firman, puji Tuhan. Tapi jangan sok merasa bangga, aku nih karena aku, jangan begitu. Kembalikan semua syukur
pujian kita kepada Tuhan. Karena dia pasti turut bekerja. Mari tundukkan kepala kita.